Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bagus Satria Mahendra dari kelas 11 kuliner 2 Naurasen 11. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi-materi di PPKN. Untuk materinya sendiri saya mengambil dari bagian 3 unit 2 yaitu kolaborasi budaya dan juga bagian 4 unit 2 tentang cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai. Tak perlu tunggu lama lagi, mari kita ke materinya. Baik, jadi saya akan menjelaskan yang pertama yaitu bagian 3 Bhinneka Tunggal Ika, unit 2 yaitu kolaborasi budaya. Untuk pengertiannya sendiri, kan ini tentang bagian Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu semboyannya berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, di Indonesia ini adalah salah satu negara yang kaya akan keragaman budaya. Wilayah yang luas membuat Indonesia memiliki banyak budaya yang berbeda-beda. Contohnya yaitu budaya yang ada di Pulau Jawa dan Kalimantan akan berbeda bentuknya. Selain itu, budaya ini juga bisa terlihat dari banyaknya agama yang dianut. Nah, dari sini tercermin dalam semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika sendiri memiliki arti keragaman budaya yang ada di Indonesia seperti tadi saya menjelaskan pertama. Sementara kolaborasi adalah suatu bentuk kerjasama yang dilakukan individu hingga kelompok. Jadi kesimpulannya, kolaborasi budaya adalah bentuk kerjasama antar budaya untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua ada tujuan kolaborasi budaya. Salah satu tujuan yang paling umum dari kolaborasi budaya adalah untuk mempertahankan nilai-nilai budaya yang dimiliki. Selain itu juga, kolaborasi budaya juga dilakukan untuk memperkenalkan kebudayaan suatu daerah ke dunia luar. Dengan begitu, nilai kebudayaan masih bisa dipertahankan di tengah arus globalisasi. Kolaborasi budaya juga bisa dilakukan dalam lingkup antar negara. Oke, selanjutnya ada manfaat kolaborasi budaya bagi bangsa Indonesia. Manfaatnya yaitu melestarikan budaya sekaligus meningkatkan pariwisata. Perbedaan budaya justru dapat menjadi kekayaan yang akan menambah nilai jual bagi suatu negara. Sehingga nantinya pariwisata suatu negara akan meningkat karena adanya keragaman budaya yang ditunjukkan. Oke, ada pertanyaan lagi, bagaimana cara mengkolaborasikan keragaman budaya Indonesia? Kolaborasi budaya salah satunya dilakukan dengan mengadakan proses kesenian atau budaya yang melibatkan berbagai pihak dengan latar belakang budaya berbeda. Nantinya pentas tersebut akan bisa memberikan pengetahuan mengenai keberagaman budaya di Indonesia. Baik, kita masuk ke bagian 4 NKRI unit 2 yaitu cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai. Cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai. Oke, kita sudah masuk materinya. Kini kita membahas tentang cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai. Dalam sengketa antar negara merupakan langkah ideal daripada cara kekerasan dan atau gencatan senjata. Tapi ada pun juga langkah-langkah penyelesaian damai itu dapat ditempuh dengan cara berikut. Yang pertama ada negosiasi. Yang kedua ada mediasi dan jasa-jasa baik. Yang ketiga konsiliasi. Yang keempat penyelidikan. Dan yang kelima penyelesaian di bawah naungan organisasi PBB. Selanjutnya ada ketentuan Konvensi PBB 1982 tentang hukum laut. UNCLOS merupakan singkatan dari United Nations Convention of the Law Sea, suatu lembaga di bawah naungan PBB sejak tahun 1982. Indonesia telah meratifikasi konvensi ini melalui UU nomor 17 tahun 1985. Sejak saat itu, semua negara termasuk Indonesia yang menjadi bagian atau anggota PBB wajib menaati aturan yang terkandung dalam UNCLOS 1982 terkait aturan hukum laut. Konvensi itu memiliki peran penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan. Karena Indonesia yang dikenal sebagai negara kepulauan,
memperoleh pengakuan dunia internasional setelah diperjuangkan melalui Forum UNCLOS selama 25 tahun. Bidang apa saja yang masuk dalam sengketa internasional? Berikut ini berbagai penyebab sengketa internasional menunjukkan bidang apa saja yang termasuk dalam sengketa internasional. Yang pertama ada wilayah kekuasaan. Persoalan wilayah kekuasaan dapat menjadi salah satu penyebab atau sumber sengketa internasional. Biasanya sengketa ini terjadi di negara-negara bertetangga secara geografis. Yang kedua ada sumber daya alam. Sengketa dalam bidang ini dapat terjadi karena tidak semua negara memiliki sumber daya alam yang sama baik segi kualitas maupun kuantitasnya. Yang ketiga ada ekonomi. Kebijakan ekonomi antar negara yang sangat keras dan kaku menjadi penyebab awalnya sengketa internasional. Yang keempat ada aspek yuridis. Terkadang kerjasama antar negara tidak mempertimbangkan hukum nasional yang ada di negara lain, sehingga terjadi konfrontasi. Dan yang terakhir ada budaya. Sengketa internasional di bidang ini juga biasanya terjadi antar negara yang saling berdekatan secara garis teritorial. Untuk yang terakhir, cara penyelesaian sengketa internasional secara damai. Kini dikenal dua cara penyelesaian sengketa internasional secara damai, yaitu melalui jalur politik atau secara diplomatik dan menggunakan jalur hukum. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.